Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sobat Javanica, pada kesempatan kali ini kita akan obrolan santai. Dan tentunya saya tidak sendiri, akan ada Mas Deli menemani saya dari Kisah Tanah Jawa, dan ada Pak Tri. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng seperti ngobrol cakruk lah Pak, ini ngobrol santai waktu ronda. Jadi ini posisi kita sekarang ada di Desa Parangtritis ya Pak, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, lebih tepatnya di Padukuan Pamancingan. Jadi ini sore kita akan mengobrolkan tentang situs Cepuri Pak, dan yang berkaitan dengan mitos-mitos yang ada di Pantai Parangkusumo dan juga Pantai Parangtritis. Karena selama ini kami sebenarnya sering mengunjungi ke sini Pak, tetapi ada cerita-cerita apa sih di balik itu, dan termasuk juga tentang sumbu imajiner ya Mas Deli. Dari seluruh Poros Jogja. Iya, dari Poros Jogja. Ya. Kalau situs Cepuri sendiri Pak, itu sebenarnya lebih mengacunya pada apa Pak? Karena cerita yang kita dengar dan yang pernah kita kunjungi, bahwasanya itu dahulu menjadi tempat bertemunya, berdoanya antara Eyang Kanjeng Panembahan Senopati dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih dahulu. Jadi begini, terkait dengan keberadaan Cepuri Parangkusumo, pertama mungkin kami akan mengawali dengan dari sisi fisiknya dulu. Jadi kenapa di situ dinamakan Cepuri? Sebetulnya Cepuri itu salah satu bentuk bangunan yang ada di tempat itu sendiri. Jadi kalau secara fisiknya Cepuri itu adalah bangunan beteng. Bisa dibuktikan kalau Cepuri itu memang sudah di akhir-akhir ini, tapi kalau mungkin lebih mendalamnya Cepuri bisa dilihat di Keraton Kota Gede. Itu masih ada potongan bangunan beteng, yaitu yang dinamakan Cepuri. Sehingga di Parangkusumo itu Cepuri sebenarnya bentuk fisik dari kotak putih yang ada di dalam beteng yang besar itu Cepuri. Kemudian di dalamnya itu ada batu, dua gundukan batu yang itu batu gunung. Jadi memang pada awalnya dari dulu di situ memang merupakan pantai, sehingga kalau kita melihat cerita dulu, sebetulnya yang kita tempati ini dulunya masih ada air laut, sehingga di situ tebing itu adalah sama seperti tebing yang sekarang yang ada di ujung sana, seperti itu. Yang di ini ya Pak, yang di Parangdok, ya? Itu Gua Langse. Jadi semacam itulah. Jadi di sini yang kita tempati ini termasuk Parangkusumo itu sendiri, Cepuri itu sendiri, pada awalnya memang itu masih ada airnya. Seperti itu dari sisi fisiknya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana di situ kemudian muncul sejarah. Di situ merupakan petilasan tempat pelenggahan atau duduknya Kanjeng Panembahan Senopati beserta Kanjeng Ratu Kidul. Kalau kita menilik dari sebuah sejarah, tentu tidak lepas dari keberadaan Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Kalau Ki Ageng Giring itu makamnya ada di Gunung Kidul di Desa Soto. Kemudian di situ kalau melihat cerita lebih mundur, itu dengan keberadaan pada saat itu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan meminum degan. Nah itu sehingga muncul siapa yang nanti bisa meminum degan, nanti anak turunnya akan menjadi memimpin sebuah kerajaan yang ada di Nusantara ini, kan seperti itu. Sehingga itu dari sisi cerita yang lebih dulu. Kemudian dalam perkembangannya setelah itu karena ada Ki Jurumentani dan Ki Ageng Pemanahan, pada saat itu memang keberadaan Kanjeng Panembahan Senopati merupakan putra Ki Ageng Pemanahan yang juga cukup dewasa. Mereka berkeinginan ataupun bercita-cita akan mendirikan sebuah kerajaan yang ada di Yogyakarta, yang pada saat itu memang kerajaan Mataram Islam seperti itu. Karena mereka punya keinginan seperti itu kan sesuatu yang tidak mudah
untuk dilakukan oleh seorang Kanjeng Panembahan Senopati pada saat itu. Tapi dalam perkembangannya karena semua ada penasihat spiritual lah katakan di situ, Ki Juru Mertani kemudian menyarankan untuk melakukan bersemedi. Nah, di situ sampai karena niatan baik didukung oleh juga Ki Juru Mertani maupun Ki Ageng Pemanahan, sehingga berbagi tugas untuk yang Kanjeng Panembahan Senopati diperintahkan mereka untuk bersemedi di pesisir laut selatan, yang pada situ sesuai dengan cerita ya diperintahkan untuk menaik tadi rakit ataupun apa semacam getek. Nah, mereka suruh numpang rakit atau bedek di dalam kali, kemudian silahkan jangan ikuti arah air sampai di mana kamu nanti akan berhenti. Nah, kebetulan berhenti di sekitar Cepuri Parangsuma itu. Kebetulan di situ ada batu yang kelihatan di di permukaan laut, mereka duduk di situ. Nah, tentu di situ tidak lain tidak pun dia hanya meminta kepada Tuhan agar apa yang menjadi keinginan beliau. Posisinya berarti di atas batu? Iya, duduk di atas batu. Makanya kalau di dalam Cepuri kan ada dua bentuk batu, sisi utara dan di sisi selatan. Yang di sisi utara itu yang digunakan tempat duduk Kanjeng Panembahan Senopati. Setelah mereka duduk di situ, ya mereka bersemedi, mohon wisik atau mungkin wahyu, bagaimana petunjuk agar mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya. Nah, setelah itu tentu karena ada sosok manusia Kanjeng Panembahan Senopati, tentu dari aura gaib kan akan muncul, sehingga karena di situ ada di alam yang terbuka, kemudian di situ tentu ada alam gaib, sehingga diketahui oleh di alam gaib itu sendiri yang notabene itu merupakan dari kawulane Kanjeng Ratu Kidul, kemudian melaporkan kepada Kanjeng Ratu Kidul bahwa di situ ada sosok manusia yang bersemedi di situ yang membuat suasana yang tidak mengenakan bagi dunia kegaiban itu sendiri. Nah, sehingga Kanjeng Ratu Kidul kemudian pengen melihat sendiri manusia itu siapa, kok berani-beraninya mereka di wilayah saya tanpa izin, kan seperti itu. Jadi ya kalau seseorang memasuki lahan orang lain tanpa izin kan tentu akan menjadi perhatian tersendiri bagi pemilik wilayah, sehingga langsung didatangi oleh Kanjeng Ratu Kidul, kemudian ditanyakan apa maksud dan tujuan Kanjeng Panembahan Senopati berada di situ. Nah, tidak lain mereka tetap menyampaikan bahwa saya berkeinginan untuk mendirikan sebuah kerajaan Mataram Islam, dan tentu kami mohon petunjuk kepada Tuhan agar apa yang menjadi cita-cita akan berjalan dengan baik, kan gitu. Tapi diakui oleh Kanjeng Panembahan Senopati bahwa mereka itu adalah manusia biasa, tentu yang dihadapi adalah yang sifatnya fisik. Karena itu kalau sesuai dengan sejarah itu merupakan hutan Mentao. Nah, di situ tentu hutan belantara yang di situ bukan hanya sekedar ular maupun sejenisnya, tapi tentu di situ ada hal-hal yang gaib yang perlu disingkirkan agar tidak mengganggu proses pendirian sebuah kerajaan. Nah, di situ tentu kaitannya dengan gaib, ya Kanjeng Panembahan Senopati tentu memiliki kelemahan. Nah, yang memiliki kelebihan adalah Kanjeng Ratu Kidul. Karena Kanjeng Ratu Kidul mengakui bahwa mereka merupakan sosok penguasa laut selatan dan gaib, tentu itu diserahkan sepenuhnya kepada Kanjeng Ratu Kidul bagaimana untuk membantu agar tidak ada yang menggoda dari sisi gaib, kan seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangan pembicaraan di situ tentu sesuatu ada hal yang memang perlu nantinya biar ada kesinambungan. Jadi kayak semacam sebuah perjanjian atau kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, karena memang sosoknya memang berbeda dari yang gaib kemudian dari yang secara nyata, tentu mereka menghendaki ada semacam tali silaturahim yang berkesinambungan. Karena kalau Kanjeng Ratu Kidul itu adalah sifatnya abadi, karena wujud gaib nanti selamanya mereka tetap akan ada, sedangkan manusia di satu saat mereka akan meninggal.
Sehingga di situ terjadilah perjanjian. Saya sanggup untuk membantu Kanjeng Pandhapan Wistapati, tapi nanti sampai tedak turun siapapun yang menjadi raja yang ada di Kesultanan Mataram itu tetap ada hubungan silaturahmi yang terus menerus kepada Kanjeng Ratu itu. Sehingga silaturahim dari Pak. Ya, kalau pernikahan itu sesuatu yang sangat dini, Mas. Maksudnya kekinian kan. Kalau zaman dulu kan terus secara kita bicara dari sisi logika dan di luar logika. Kalau itu dikatakan pertemuan terus terjadi pernikahan, itu kan nanti ada pertanyaan. Apakah dulu sudah ada petugas kantor agama kan seperti itu. Ini sehingga kami akan lebih tepat itu adalah menggunakan dengan silaturahim. Walaupun silaturahim di dalamnya seperti apa, tentu Allahu a'lam. Kanjeng Pandhapan Wistapati dengan Kanjeng Ratu Kidul sendiri yang tahu apa makna dari silaturahmi itu sendiri. Nah, sebagai bukti bahwa memang masih ada jalinan silaturahim dari Kanjeng Pandhapan Wistapati dalam hal ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, sampai sekarang masih kan gitu loh, dibuktikan dengan adanya kegiatan adat budaya Labuhan Keraton yang dilakukan itu kalau sekarang itu disesuaikan dengan tinggalan jumenengan dalem ingkang kaping 11. Jadi 30 Rajab. Nah, untuk tahun ini secara Masehi akan nanti pada tanggal 14 Maret ini. Ini sebagai wujud ikatan silaturahim antara Kanjeng Pandhapan Wistapati dengan penguasa Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tepatnya kan tanggal 14 itu besok ya Pak ya? Ya, 14 Maret bertepatan dengan Hari Nyepi. Hari Raya Nyepi. Iya, itu seperti itu. Ini Pak, ini apakah kalau Labuan itu yang di Parangkusumo itu juga nanti berbarengan dengan yang di Merapi, Pak? Jadi begini, karena ini merupakan adat budaya Keraton Yogyakarta yang tentu ini merupakan bagian wujud adanya keistimewaan karena ada budayanya di situ, sehingga kegiatan ini dilakukan dari keraton secara bersamaan. Jadi kalau dari agenda atau skedul jadwal itu tanggal 14 itu biasanya jam 8 itu dari Bangsal Sri Manganti Keraton Yogyakarta. Ini kan sudah dibagi-bagi. Ini Uborampe untuk Parangkusumo, ini Uborampe untuk Merapi, ini Uborampe untuk Lawu. Di hari yang sama. Nah, pada saat itu tentu ada upacara pelepasan di dalam keraton. Yang sebelumnya tentu ada abdi baik Widya Budaya maupun Dewapuro yang menyiapkan Uborampe tersebut. Jadi ada sendiri sendiri yang menyiapkan. Nah, setelah itu jam 8 dengan utusan Ngarsa Dalem masing-masing itu keluar bersamaan dengan tujuan yang berbeda. Satu menuju ke Parangkusumo, satu menuju ke Merapi, satu menuju ke Gunung Lawu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Parangkusumo itu sendiri ini nanti biasanya ada pasrah tinampi, serah terima Uborampe hajat dalam Labuhan, yang secara administrasi itu dari keraton itu diserahkan kepada bupati di wilayah masing-masing. Seperti Sleman ya nanti Bupati Sleman, kalau Bantul ya nanti Bupati Bantul, kan seperti itu. Nah, biasanya itu acara serah terima Uborampe itu di Pendopo Kapanewon Kecamatan Kretek. Nah, tapi mungkin untuk tahun ini karena masih dalam kondisi pandemi Covid, tentu sesuai dengan dawuh dalem akan dibuat sesederhana mungkin, tapi tidak melalui kekhidmatan, dan memang sudah ada edaran dawuh bahwa kita tidak boleh melibatkan kawula masyarakat yang banyak, karena ditakutkan nanti ada klaster baru dengan adanya kegiatan ini, yang karena Ngarsa Dalem notabene Sultan juga gubernur, sehingga nanti dianggap nanti tidak bisa memberikan teladan bagi kawula. Nah, sehingga nanti diharapkan ini masih dalam proses koordinasi, tetap mungkin akan dilangsungkan ke Pendopo Cepuri, jadi tidak lewat Pendopo Kapanewon Kretek. Jadi nanti acara serah terima Uborampe Labuhan berada di kawasan Cepuri Parangkusumo. Itu seperti itu. Nah, itu kurang lebih sekitar jam 10
biasanya 10 pagi ya. Kemudian kita ada upacara persiapan karena dari keraton nanti kita pindah ke namanya itu Judang, kemudian Judang dipindah ke Anca-Anca. Nah, setelah itu nanti diadakan doa dulu di dalam cepuri, mohon izin lah seperti itu, mohon doa restu. Kemudian ke laut. Ke laut kita kunjuk, kita atur datang Kanjeng Ratu Kidul bahwa ini abdi dalem selaku utusan Ngarsa Dalem untuk menyampaikan ubur rampe aja dalam pelabuhan sebagai bukti ikatan silaturahmi tetap ada, dan mohon kepada Tuhan mudah-mudahan diberikan panjang yuswa, keberkahan dan Ngarsa Dalem termasuk diberikan kawilujengan dan juga mudah-mudahan diberikan kelanggengan keraton Dalem, dan juga tentu nanti bisa membawa berkah bagi kawula Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan juga ada khusus nanti karena ini di pandemi, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir, segera selesai khususnya di Indonesia bahkan ke Nusantara. Amin, itu ya. Seperti itu. Ya. Kalau untuk ke Merapi sama juga Pak ritualnya? Kalau ke Merapi kemarin kami sama-sama dengan Pak Juru Kunci Merapi Surakso Hargo itu di sana itu disesuaikan dengan kondisi. Kalau kita masih bisa langsung karena mengingat masih memungkinkan, tapi kalau di Lawu sama di Merapi itu karena kondisi tidak memungkinkan, biasanya mereka nginap dulu, baru pagi ya, baru nanti setelah subuh berangkat. Kalau yang di Lawu beda lagi. Kalau yang di Lawu nginap sampai jam 12 malam, jam 1 baru berangkat untuk dilakukan upacara sampai ke tempat tujuan. Ini kurang lebih sekitar 7 jam 8 jam kalau di Lawu. Seperti itu gambaran hajat dalam pelabuhan di 3 titik. Ada 3 titik sebenarnya. Makna dari labuhan itu kan melabuh ya Pak. Berarti kan boleh dibilang sama dengan di sini adalah sedekah bumi ya Pak ya. Atau kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi mengembalikan apa yang sudah diberikan alam kepada kita, kembali ke alam gitu ya Pak ya. Jadi begini, ya, Pak, ya? Kembali lagi sebetulnya kalau dalam perkembangan era sekarang dengan pola pikir yang milenial, tentu kami kalau menyampaikan dari sisi tentu ada semua biar diterima oleh semua pihak. Jadi untuk lebih enaknya kami menggunakan biasanya merupakan ucap syukur kepada Tuhan seperti itu yang telah diberikan kepada Ngarsa Dalem khususnya dan Keraton Yogyakarta pada umumnya seperti itu. Itu dari sisi lafal yang kita sampaikan dan memohon itu tadi agar diberikan keberkahan seperti itu. Ya. Terus Mas Deli pernah dengar ini juga kan, kalau di kota ya, kalau di sana kan ada sumbu filosofis dan juga sumbu imajiner. Sementara ini ya Pak Tri, kalau di sini kan disebutnya dengan sumbu imajiner ya Pak, yang menghubungkan antara pantai Parangkusumo, ada dua istilah. Satu garis imajiner, ada juga yang sumbu imajiner. Sepanjang yang kita ketahui, kalau yang namanya garis imajiner itu merupakan garis lurus antara keraton Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, kemudian secara otomatis ke cepurinya dan kondisi fisiknya itu loh. Kalau kita bicara fisik ya, itu cepuri, kemudian ke Panggung Krapyak, kemudian ke keraton, kemudian ke Tugu Palputih, kemudian Merapi. Ini merupakan satu garis lurus yang sekarang katanya UNESCO sudah mengakui bahwa itu menjadi istilah budaya. Memang kalau dilihat di peta kan memang ditarik itu ya, ya Pak ya. Ada lagi kalau yang namanya sumbu imajiner itu hanya sebatas dari Panggung Krapyak, kemudian keraton dalam hal ini adalah Bangsal Probaweksa, dan kemudian Tugu Palputih. Sehingga nanti kalau dalam kemarin kita mengikuti kayak semacam pelatihan pendidikan atau yang dinamakan pawiyatan kalau di keraton, itu munculnya perkataan sangkan paran dumadi. Manunggaling Kawula Gusti itu di situ. Jadi sangkan itu asalnya dari Panggung Krapyak menuju keraton, paran itu dari Tugu Palputih menuju ke keraton, dumadi ini
Keraton Kasultanan Yogyakarta sekarang itu. Tentunya kalau kita mengomongkan tentang Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo ya Pak, ya Mas. Pasti Mas Deli juga pernah dengar kalau kita ke sini itu tidak boleh mengenakan ageman, baik itu kaos, baju ya Pak ya, yang berwarna hijau. Ya, ini tentunya pasti Sobat Javanica semuanya bertanya-tanya kenapa demikian. Pak, ini kalau mengenai tentang mitos menggunakan baju, itu kan setahu kita nih Pak, kalau anak-anak muda ini ada dua hal ini Pak. Pertama memang himbauan dari tim SAR. Ketika kita nanti nyun sewu ya Pak, tergulung ombak masuk ke wilayah laut, karena kan di sini banyak palung ya Pak ya, sehingga nyun sewu kalau nanti seperti itu kecelakaan, insiden, evakuasinya susah. Dan yang melekat itu sebenarnya justru malah ini ya Mas Deli. Kayak diculik gitu kan. Iya, mitosnya itu karena menyamai dengan ageman dari Keraton Kidul itu. Jadi kan begini, budaya Jawa ini kan penuh dengan makna, dan budaya Jawa itu penuh dengan etika, sopan santun dan sebagainya. Saya kira di Jogja bukan hanya pakaian hijau, tapi mungkin juga beneran pernah mendengar bahwa kalau di bulan Suro itu pantangan bagi orang mengadakan hajatan, nikah ya Pak, nikah kan seperti itu untuk event-event ini memang semua penuh dengan makna. Pak. Kembali lagi kalau orang yang berpakaian hijau di pantai, karena kan sudah secara umum diketahui bahwa ageman ngarsa Kanjeng Ratu Kidul menika hijau, jadi tidaklah etis seorang kawula itu menyamai agemane Kanjeng Ratu Kidul, kan seperti itu. Sama kalau dengan kita ke keraton, ya kalau karena saya selaku abdi, ya memang tidak boleh menggunakan jarit yang parang yang besar. Kemudian kita menggunakan sorjan yang sembagi dengan bunga-bunga. Itu merupakan suatu etika budaya yang kita harus santun dan tidak boleh menyamai, dan kita memang harus menghormati. Ini wujud bahwa kita itu takzim lah, kalau kata ulama kan kita dengan santri harus takzim. Nah, kemudian kalau suro itu ada dua versi. Dari versi agama, suro itu bulan yang menyusahkan bagi seorang nabi, kan gitu. Tapi satu sisi suro itu yang biasanya digunakan untuk hajatan kerabat keraton, kan sehingga kita tidak etis kalau kita mosok keraton punya gawe kita mau menyamai punya gawe, kan itu seperti itu. Dari ini ya kita harus bicara juga logika biar kita masuk gitu loh, bukan kalau kita jelaskan dengan yang mistis-mistis nanti saya di kalangan milenial justru malah seperti isu yang kemarin akan melawan Kanjeng Ratu Kidul dengan gerakan itu kan ya, tapi faktanya dia juga ya nggak berani, dan tanda petik mereka mohon maaf itu karena hanya dari sisi logika dan emosional saja, kan seperti itu. Tapi itu sesuatu yang sebetulnya tidak pantas. Ya. Kenapa kita harus merasakan hal seperti itu, sedangkan hal yang lain masih banyak yang perlu diurusi lebih banyak. Termasuk mungkin kami juga meluruskan sering dari media yang menamakan di dalam cepuri ada dua batu dinamakan batu cinta, itu kan juga nggak benar. Itu terlalu karena di situ lingkungannya kemudian disesuaikan dengan lingkungan, itu saya kira juga nggak benar juga, kan gitu. Seperti itu. Salah juga, ya tentu akan menjadi salah, kan seperti itu. Kalau Mas Deli, menurut Mas Deli gimana waktu ada gerakan berapa itu 10.000 ya waktu itu ya, 10.000 menggunakan pakaian hijau itu loh Pak, karena masuk di sosial media waktu itu, dan sebenarnya diawali orang iseng, tapi kemudian karena orang kita muda ini ya, jadi kemudian terbawa. Iya, kalau sudah menjadi konsumsi media itu kan tentu ada pro dan kontra. Iya Pak. Nah, di situ tentu akan muncul kearifan, kan gitu. Itu kenapa dipermasalahkan. Kalau mungkin dari sisi agama mereka nyunsau dalam tanda petik dia menguasai agama. Kenapa itu dipikirkan? Mestinya dipikirkan bagaimana mensejahterakan umat itu sendiri, kan itu lebih penting daripada kita ngurusi orang ke pantai pakai pakaian hijau. Kalau saya kan seperti itu, karena kalau kita berkembang ini kan ya kita harus bisa pandai-pandai memberikan
edukasi kepada para masyarakat agar ya tentu harus ada logika masuk di situ. Dulu di sini kan kagungan dalam keraton itu tidak hanya Cepuri. Ini maaf nggih melebar nggih. Tapi ada makam Syekh Belabelu, ada makam Syekh Maulana Maghribi, kemudian ada kagungan dalam pemandian Parangwedang air hangat, kemudian ada Ngguwa Panepen di Parangtritis. Ini merupakan aset keraton. Ya sebetulnya itu ada nilai-nilai historis maupun juga nanti edukasi. Jadi kalau dulu kan Parangwedang itu karena ya memang betul ya, tapi kan sekarang secara perkembangan ilmu ya itu kan memang secara geologi apa geologi itu kan ya hal yang wajar bahwa di situ muncul adanya sumber air panas. Nah ini Mas itu. Deli kemarin kita sempat ngobrol sih Pak sebelum kesini itu. Mas Deli ini kan dari Bandung Pak. Kemarin tanya ke saya, ke Om Hau gitu. Di Jogja ada pemandian air hangat enggak Om gitu. Saya sampaikan di sini Pak di Parangwedang. Nah ini Mas, jadi waktu kita jalan ke sini tadi kan melintasi jalan ada rumah-rumah di situ yang ada pemandian Parangwedang itu untuk mandi air hangat di situ. Dan memang kalau di situ kan sumber airnya memang vulkanik ya Pak ya, maksudnya dari geotermal. Kalau itu memang sejarahnya bagaimana Pak? Kalau boleh sedikit tahu dan manfaatnya, karena menurut cerita nih, saya dulu juga waktu 2010 Mas. Pak, waktu habis kena Nyun Sewu, kena cacar air itu kan di kulit kan ini ya. Akhirnya berendam di situ Pak. Ya alhamdulillah waktu itu bisa ngeluruhin ini. Itu berendam di air hangat gitu. Jadi begini, kalau secara ilmiah kan tentu ya Nyun Sewu ini bukan bidang saya, tapi sesuai dengan yang pernah kami dengar kan, secara otomatis kalau air hangat kan mengandung belerang. Sulfur, sulfur kan seperti itu. Nah, sedangkan gatal-gatal itu kan ya bisa dikendalikan dengan itu kan. Tapi kaitannya dengan kenapa itu menjadi aset keraton? Memang pada saat itu memang ya putra dalem dan wayah dalem dari HB yang itu memang sering mandi di situ, siram di situ kan seperti itu, sehingga itu makanya menjadi aset keraton. Sama dengan yang di Gua Panepen. Gua Panepen itu ada yang namanya juga Balai Kencur. Kan gitu, Balai Kambang kan gitu. Ya, di situ ya memang pada saat itu di situ memang ada danau, kemudian dibikin balai itu joglo kecil, tapi yang di atas air. Nah, sekarang kalau nggak salah di Bandara Zia itu kan ada toh Balai Kambang di depan. Itu sebelumnya mengambil dari sejarah yang faktanya di Parangtritis itu kan gitu loh. Cuman itu diabadikan di sana. Makanya ada joglo kecil atau semacam gazebo lah. Dinampaikan Balai Kambang. Termasuk ini Pak di Pesanggrahan Ambarukmo. Itu nggak ada Balai Kambang di belakang Pesanggrahan. Tapi dari sisi maknanya di situ. Di situ ada sebuah air, kemudian di situ ada gazebo kecil seperti joglo. Ya itu namanya kan balai sebetulnya. Terus menjadi kambang. Kambang itu kan di atas air di atas air kan seperti itu. Nah, di situ memang dulu sering putra-putra dalam, wayah-wayah dalam bermain di situ. Kemudian mereka ya kalau mungkin sekarang mungkin sudah itu menjadi kayak semacam untuk berlibur lah seperti itulah kata pada saat itu. Wahana bermain air. Seperti itu. Kayak waterboom. Seperti itu. Itu perkembangan yang berkembang seperti ini, sehingga kaitannya dengan aset-aset keraton tersebut ya kita tentu tinggal menikmati dan mengambil dari apa yang ada. Sehingga dengan adanya destinasi wisata Parangtritis ini bisa menjadi bisa ditawarkan, bisa dijual dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, cuman ya sayangnya di situ ada kebaikan, di situ juga masih ada keburukan. Plus minus Pak. Kan seperti itu. Makanya ya ini ya Pak ya, sebenarnya ini semua kan bagian dari budaya leluhur ya Pak ya, yang sampai hari ini harus kita uri-uri, harus kita lestarikan, dan ini menjadi aset tidak hanya aset bangsa tapi juga aset daerah untuk bidang pariwisata, terutama di Kabupaten Bantul. Ya mungkin sesi obrolan kita kurang lebihnya seperti ini Pak. Cukup ya. Jadi tadi kita membahas tentang Cepuri seperti apa secara singkatnya. Kemudian ini yang menarik nih Mas kalau untuk wisata ya. Kalau kita ketahui selama ini kan kalau ke Parangtritis
lihat pantai atau apa, tetapi juga ternyata ada tempat ziarah nggih Pak. Ya, wisata religi. Wisata religi, ziarah. Kemudian kalau kita mau mencari apa ini obat untuk mencari kehangatan ataupun untuk membersihkan diri untuk pasiraman, ada Parangedang gitu. Mungkin tertarik Pak, ini kita habis ini mau berendam bareng ini nanti kan karena untuk melepaskan stres juga ini setelah beberapa hari seperti apa ya Pak, untuk relaksasi gitu karena airnya ini. Pak Tri, ini mungkin maaf sebelum diakhiri, kami hanya berpesan kepada mungkin para media maupun dari para pecinta YouTuber atau mungkin para pembaca, kami mohon dengan sangat harus bisa membedakan mana itu budaya, mana itu adat, dan mana itu suatu keyakinan. Pak. Jadi jangan dicampur aduk, karena yang namanya keyakinan itu ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau budaya, ya budaya ini ada kaitannya dengan perilaku para leluhur yang sudah ada. Jadi jangan dicampur aduk, karena kalau dicampur aduk tentu nanti ada pro dan kontra yang sangat tajam, sehingga ada sesuatu yang nanti justru akan tidak membuat kita nyaman, tapi justru akan membuat kita selalu berbagi pendapat, berbeda pendapat, dan ujungnya menjadi tidak baik. Sehingga ya kami berharap seperti itu. Yogyakarta adalah istimewa, adalah budayanya, etikanya, dan sejarahnya yang memang betul-betul sudah diakui oleh dunia. Sehingga ya kami mohon sekali lagi untuk arif dan bijaksana dalam memahami apa kaitannya dengan sebuah budaya yang ada di Ngayog Yogyakarta Hadiningrat. Mungkin itu. Iya Pak. Tadi itu apa? Budaya, kepercayaan, sama satu lagi apa? Adat, keyakinan. Hal yang berbeda. Ya, yang berbeda. Ya, seperti itu. Ya, tentunya demikian ya. Jadi memang kita kembali ke jati diri. Wong Jawa jangan dilelang Jawa ya Pak ya. Kita kembali ke pesan para leluhur, karena bangsa yang besar itu dapat dihancurkan, dapat diruntuhkan ketika generasi muda ini sudah lupa akan sejarah para leluhurnya. Seperti itu ya Pak. Jadi tetap protokoler kalau misal kita mau berwisata, tetap patuhi 5M sekarang. Dan tentunya kalau kita saat wisata pasti perut lapar Pak. Di sekitaran sini juga ada Pantai Depok yang terkenal dengan kuliner seafoodnya. Jadi kita sudah ziarah, kemudian napak tilas, wisata, berendam. Karena sudah capek dan lapar, pasti kita cari kuliner di sini. Nanti bisa melewati Gumuk Pasir. Gumuk Pasir juga, ya. Barcan, Pantai Bang. Jadi banyak banget sebenarnya. Nanti next juga kita akan bahas tentang macam-macam kuliner lah ya, yang ada di tanah Jawa itu seperti apa. Untuk sesi obrolan santai sepertinya menarik juga. Ya. Jadi retro kuliner ini malah. Matur sembah nuwun Pak Tri. Ini sore-sore kita sudah ngobrol di balik kita, backgroundnya panoramanya yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya Mas Dewi dan para sobat Javanika juga. Terima kasih sudah mendukung. Kemudian subscribe, like, dan komen positif, share-nya juga. Terutama untuk teman-teman yang sudah menjadi membership join. Akhir kata kita tutup ya Pak nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Amin. Amin ya Pak nggih.